Selanjutnya, pementasan dari kelas 9C yang akan diwakilkan oleh Nawa dan kawan-kawan yang akan menampilkan legenda Banyuwangi. Pada zaman dahulu, di kawasan ujung timur Provinsi Jawa Timur, terdapat sebuah kerajaan besar yang diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut mempunyai seorang putra kesayangan yang gagah bernama Raden Banterang. Kegemaran Raden Banterang adalah berburu. Ayah, izinkan Ananda berburu hari ini. Sudah hampir setiap pagi kamu berburu. Kamu akan berburu apa lagi, nak? Tapi ayahanda, Ananda sangat gemar untuk berburu. Ya sudah, ayah izinkan kau berburu. Terima kasih ayahanda. Iya, ayahanda mau berkeliling dulu. Hati-hati anakku. Setelah mendapatkan izin dari ayahandanya, lalu Raden Banterang memanggil Aryo dan Topa untuk mempersiapkan peralatan berburu. Aryo, Topa. Ya, Den. Mana Topa? Dia sedang mengantar ayah Raden berkeliling. Pagi hari ini aku akan berburu ke hutan. Siapkan alat berburu. Baik, Den, akan saya siapkan peralatan berburu. Kau dan Topa harus menemaniku. Baik, Den. Setelah peralatan berburu siap, Raden Banterang disertai dua pengiringnya tersebut berangkat ke hutan. Ketika Raden Banterang berjalan sendirian, ia melihat seekor kijang melintas di depannya. Ia segera mengejar kijang itu hingga masuk jauh ke hutan. Pak, Topa, kemana Raden Banterang ya? Bukannya tadi Raden ada di depan kita? Tidak ada. Aduh, bagaimana ini? Ayo kita cari. Keselamatan Raden sangat terancam jika berada di hutan seperti ini sendirian. Raden Banterang menerobos semak belukar dan pepohonan hutan. Namun, binatang buruan itu tidak ditemukan. Akhirnya ia terpisah dengan para prajuritnya. Lalu ia tiba di sebuah sungai yang sangat bening airnya. Kemana kijang tadi? Akan ku cari terus sampai dapat. Tapi aku sangat lelah. Wah, kebetulan itu di depan ada sungai. Pasti airnya sangat segar. Raden Banterang minum air sungai itu sampai merasa hilang dahaganya. Setelah itu, ia meninggalkan sungai. Namun baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan seorang gadis cantik jelita. Ada seorang gadis cantik jelita. Tapi apakah ia seorang manusia? Jangan-jangan setan penunggu hutan. Siapakah gerangan gadis itu? Karena penasaran, akhirnya Raden Banterang memberanikan diri untuk mendekati gadis itu. Kemudian ia bertanya kepada gadis itu, Hei, kau manusia atau penunggu hutan? Saya manusia, Tuan. Maaf, kamu siapa? Nama saya Surati dari Kerajaan Klungkung.
Saya berada di tempat ini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh. Ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan. Mendengar ucapan gadis itu, Raden Bantrang terkejut bukan kepalang. Kemudian Raden Bantrang segera menolong dan mengajaknya pulang ke istana. Sungguh malang nasibmu. Aku tidak tega meninggalkanmu di sini sendirian. Maukah kau ikut denganku pulang ke istanaku? Sungguh baik hatimu, Raden. Aku mau ikut denganmu. Akhirnya Raden Bantrang membawa Surati pulang ke istana. Sebelum sampai ke istana, Raden Bantrang bertemu dengan Aryo dan Topa. Pak, Topa, sepertinya ada suara langkah kaki mendekat ke sini. Mana? Ya, benar. Ada suara langkah kaki. Semoga saja itu Raden Bantrang. Aryo, Topa. Wah, benar, itu Raden Bantrang. Tapi dia dengan siapa itu, Pak? Sepertinya dengan seorang gadis. Siapa ya? Kalian pasti bertanya-tanya kan, siapa gadis yang kuajak ini? Iya, Den. Nanti aku ceritakan. Baiklah, Den. Sekarang mari kita pulang ke istana. Hari pun sudah mulai gelap. Pasti ayahanda Raden sangat mengkhawatirkan Raden. Baiklah, mari kita semua pulang. Akhirnya mereka semua pulang ke istana. Sesampainya di sana, Raden Bantrang memperkenalkan Surati kepada ayahandanya, dan Raden Bantrang juga menceritakan pertemuannya dengan Surati. Ayahanda, syukurlah kau sudah pulang. Aku sungguh mengkhawatirkanmu. Berburu kemana saja kau hari ini? Hari sudah hampir gelap begini, kau baru pulang. Iya, maaf ayahanda. Tadi Ananda mengejar seekor kijang hingga masuk jauh ke hutan. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kau pulang dengan selamat. Tapi siapa gadis yang kau bawa itu? Namanya Surati, ayahanda. Tadi kami bertemu di hutan. Ananda merasa kasihan dan tidak tega jika harus meninggalkan dia sendirian di hutan. Jadi Ananda ajak ke sini. Bolehkah dia tinggal di sini, ayah? Ya sudahlah, dia boleh tinggal di sini. Akhirnya ayahandanya mengizinkan Surati tinggal di istananya. Setelah beberapa lama tinggal di istana, Raden Bantrang semakin dekat dengan Surati. Akhirnya tak beberapa lama kemudian mereka menikah dan membangun keluarga bahagia. Sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa Pada suatu hari, cinta di Surati berjalan-jalan hatiku. sendirian keluar istana. Lalu ia dipanggil oleh seorang lelaki yang berpakaian compang-camping. Setelah mengamati wajah lelaki itu, ia baru sadar bahwa yang berada di depannya adalah kakak kandungnya yang bernama Rupekso. Surati, Kakang, Surati, Kakang datang kemari untuk mengajakmu membalas dendam. Karena Raden Bantrang telah membunuh ayahanda kita. tidak Kang. Tidak mungkin aku membantumu. Aku sudah menikah dengan Raden Bantrang. Aku telah berutang budi padanya. Apa? Kau sudah menikah dengannya? Dan kau tidak mau membantuku? Iya Kang, maafkan aku. Rupekso marah mendengar jawaban adiknya yang seperti itu. Namun, dengan pikiran liciknya, ia sempat memberikan sebuah kenangan berupa ikat kepala kepada Surati. Baiklah, jika kau terus saja tidak mau membantuku, ini, kuberikan ikat kepala ini padamu. Ikat kepala ini harus kau simpan di bawah tempat tidurmu.
Baik, Kakang. Rupeksa pun pergi meninggalkan Surati. Pertemuan Surati dengan kakak kandungnya tidak diketahui oleh Raden Banterang, dikarenakan Raden Banterang sedang berburu di hutan. Tatkala Raden Banterang berada di tengah hutan, tiba-tiba pandangan matanya dikejutkan oleh kedatangan seorang lelaki berpakaian compang-camping. Raden Banterang, keselamatan Tuan terancam bahaya yang direncanakan oleh istri Tuan sendiri. Jangan sembarangan bicara kau. Tuan bisa melihat buktinya dengan melihat sebuah ikat kepala yang diletakkan di bawah tempat tidurnya. Ikat kepala itu milik lelaki yang dimintai tolong untuk membunuh Tuan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki berpakaian compang-camping itu hilang secara misterius. Terkejutlah Raden Banterang mendengar laporan lelaki misterius itu. Ia pun segera pulang ke istana. Setelah tiba di istana, Raden Banterang langsung menuju ke tempat tidur istrinya. Dicarinya ikat kepala yang telah diceritakan oleh lelaki berpakaian compang-camping yang telah menemui di hutan tadi. Ada apa, Kakanda? Apa yang kau cari? Hah? Benar kata lelaki itu. Ikat kepala ini sebagai bukti. Kau merencanakan mau membunuhku dengan minta tolong kepada pemilik ikat kepala ini, iya kan? Begitukah balasanmu padaku, hah? Jangan asal tuduh. Adinda sama sekali tidak bermaksud membunuh Kakanda, apalagi meminta tolong kepada seorang lelaki. Aku tidak percaya. Jelas sudah bukti ini. Raden Banterang tetap pada pendiriannya bahwa istrinya yang pernah ditolong itu akan membahayakan hidupnya. Sebelum nyawanya terancam, Raden Banterang lebih dahulu ingin mencelakakan istrinya. Raden Banterang berniat menenggelamkan istrinya di sebuah sungai. Setelah tiba di sungai, Raden Banterang menceritakan tentang pertemuan dengan seorang lelaki compang-camping ketika berburu di hutan. Sang istri pun menceritakan tentang pertemuan dengan seorang lelaki berpakaian compang-camping seperti yang dijelaskan suaminya. Lelaki itu adalah kakak kandung Adinda. Dialah yang memberi sebuah ikat kepala kepada Adinda. Aku tidak percaya padamu lagi. Kakanda, suamiku, bukalah hati dan perasaan Kakanda. Adinda rela mati demi keselamatan Kakanda. Tetapi berilah kesempatan kepada Adinda untuk menceritakan perihal pertemuan Adinda dengan kakak kandung Adinda yang bernama Rupeksa. Tidak, aku tetap tidak percaya. Kakak Adinda lah yang akan membunuh Kakanda. Adinda dimintai bantuan, tetapi Adinda tolak. Bohong, kau berbohong, iya kan? Baiklah Kakanda, jika Kakanda tetap tidak mempercayaiku, Kakanda, jika air sungai ini menjadi bening dan harum baunya, berarti Adinda tidak bersalah. Tetapi jika tetap keruh dan bau busuk, berarti Adinda bersalah. Raden Banterang menganggap ucapan istrinya itu mengada-ada. Maka Raden Banterang segera menghunus keris yang terselip di pinggangnya. Bersamaan itu pula Surati melompat ke tengah sungai lalu menghilang. Terima kasih Kakanda atas perhatianmu selama ini. Tidak berapa lama terjadi sebuah keajaiban. Bau nan harum merebak di sekitar sungai. Melihat kejadian itu, Raden Banterang berseru dengan suara gemetar. Ternyata istriku tidak berdosa. Air sungai ini harum baunya. Kehilangan dirimu, belum sanggup untuk jauh darimu. Demikianlah akhir cerita legenda Penyuwang yang bisa kami sajikan dari kelas 9C untuk Milad MTS dan MA Manaul Quran tahun 2023. Semoga rangkaian acara Milad Madrasah tahun ini terlaksana dengan penuh hikmat. Semoga Manaul Quran semakin menuju ke arah yang lebih baik. Dan semoga pementasan kami ini dapat menjadi kenangan yang tak terlupakan dalam hidup kita.